Dan bahkan juga ada beberapa bobotoh yang nakal dalam tanda kutip kayak menjual Ramon Tanque di beberapa marketplace dengan harga yang nggak masuk akal. Ada yang 1 perak, ada yang Rp3, ada yang Rp1.500, bahkan ada yang gratis. Gratisan bisa ya. Bang Henry dan Mas Ardi melihat sosok Ramon Tanque seperti apa nih di Persib Bandung? Entah itu di ketawa Ramon Tanque di Piala Presiden 0 gol kan, 0 gol dan banyak membuang peluang yang sebenarnya sudah di depan mata gitu. Dan bahkan juga ada beberapa bobotoh yang nakal dalam tanda kutip kayak menjual Ramon Tanque di beberapa marketplace dengan harga yang nggak masuk akal. Ada yang 1 perak, ada yang Rp3, ada yang Rp1.500, bahkan ada yang gratis. Gratisan bisa ya. Bang Henry dan Mas Ardi melihat sosok Ramon Tanque seperti apa nih di Persib Bandung? Entah itu di performa musim lalu ataupun di berapa 5 laga Persib Bandung di Piala Presiden. Ya sebenarnya kalau berbicara musim lalu Ramon Tanque pun setelah background dia lah ya datang sebagai top scorer di Liga Kamboja, sebenarnya performanya juga masih jauh di bawah ekspektasi musim lalu ya. Dan di Piala Presiden ini sebenarnya bobotoh seperti head to head nih antara Sekulik dan juga Ramon Tanque ya. Dan memang sepanjang Piala Presiden kalau kita berbicara dari catatan golnya, dari cara bermain, memang Ramon Tanque ini jauh lah ya di bawah Sekulik. Sekulik bahkan mencetak 3 gol ya kalau nggak salah ya selama Piala Presiden. Memang artinya ini saat ini Ramon Tanque ini under pressure lah nih saat ini ya. Apalagi tadi sudah ada bobotoh juga yang menjual di marketplace. Memang artinya bobotoh ini kan seperti tekanan lebih lagi lah untuk para pemain ya. Karena memang pemain yang gabung Persib itu memang harus langsung membuat jatuh hati seorang para bobotoh ini. Dan ini Ramon Tanque sudah gagal melakukannya di musim lalu dan juga di Piala Presiden ini juga sejauh ini juga masih gagal begitu. Dan kalau kita bicara di Piala Presiden bagaimana sangat mudah sekali Ramon Tanque ini kehilangan bola, penguasaan bolanya juga sangat buruk, dan bagaimana cara dia melihat melihat rekannya begitu saat melakukan passing juga belum terlalu maksimal dan belum sebaik dari Sekulik di kotak penalti ya. Dan ini akan menjadi pembuktian lagi untuk seorang Ramon Tanque nih nanti ada kompetisi pramusim juga di Bali, lalu juga ada laga melawan Manila Leaders di dua event tersebut. Ini akan menjadi benar-benar pertaruhan lah seorang Ramon Tanque nih. Kalau sampai dia belum bisa membuat bobotoh jatuh hati, dan juga Igor Tolik pun nampaknya memiliki opsi lain selain Ramon Tanque, mungkin ya Ramon Tanque bisa jadi salah satu pemain yang nanti dikorbankan begitu ya, mungkin dipinjamkan atau mungkin dia dijual begitu sebelum nanti Super League dimulai. Iya. Gimana Mas Ardi soal Ramon Tanque? Ya, Ramon Tanque tentu saat ini menjalani karir dengan ekspektasi yang sangat tinggi ya dari bobotoh gitu ketika ya kita Persib kehilangan Andrew Jung yang juga kemarin top skor di Persib. Yang memang sebetulnya berikutnya adalah di Ramon Tanque. Cuman kalau lihat sebenarnya kalau saya coba melihat dari kacamata misalnya Igor Tolik sebagai pelatih gitu ya. Dilihat dari 9 golnya Ramon Tanque musim lalu itu semuanya itu tercipta melalui proses yang dimana dia disuplai oleh pemain lain. Crossing gitu-gitu. Crossing, tap in, heading, kan dia paling yang diingatnya adalah kemampuan dia dalam penempatan posisi dan headingnya, sundulannya. Dan juga yang menariknya itu dari 9 itu kalau tidak salah 4 asisnya itu dicetak oleh Berguinho. Yang sementara di Piala Presiden kemarin Berguinho keburu cedera. Itu yang mungkin bikin Ramon Tanque bisa ngegolin sampai akhir gitu. Bisa. Coba balik lagi gitu ketika dengan karakter Ramon Tanque yang seperti itu, dengan butuh disuplai, dengan melihat apa yang terjadi di sepanjang Piala Presiden, Ramon Tanque yang harus banyak dribble, harus banyak kontrol bola, akhirnya kelebihan dia tidak terlihat. Tapi mungkin nanti di Liga ketika Persib menghadapi tim-tim yang main low block, main yang 10 pemainnya ada di pertahanan sendiri, butuh banyak crossing. Mungkin disitulah Ramon Tanque bisa dimaksimalkan gitu kalau melihat kemampuan atau kelebihan yang dia sudah diperlihatkan di musim lalu. Cuman baik lagi, bagaimanapun ini Persib dengan tuntutan yang sangat besar, dengan target yang sangat tinggi, apa iya kita harus mengandalkan pemain-pemain yang hanya di momen-momen tertentu gitu. Harusnya adalah ya setiap pemain dimainkan harus bisa berkontribusi gitu. Konsisten lah ya. Konsisten gitu. Cuman balik lagi gitu. Ada sisi dari kepelatihan, mungkin juga ketika tadi di starting 11 pemain atau pelatih hanya bisa memilih 7 pemain di starting 11, 9 untuk DSP. Harus ada 2 pemain yang tidak bisa masuk ke DSP. Nah, apakah semua pemain mau menghadapi situasi seperti itu gitu. Nah, mungkin Ramon Tanque sudah terbiasa untuk jadi pemain yang tidak dibawa ke DSP itu gitu. Dari segi ekonomis mungkin dia mungkin kontraknya nggak seperti Peralta, nggak seperti Sekulik, tapi dia dibutuhkan di momen-momen tertentu.
dan ketika tidak dibutuhkan udah nggak perlu dibawa DS. Mungkin jadi seperti itu cara strategi memakainya gitu ya. Dan kemarin di Piala Presiden dicoba gitu untuk beberapa kondisi. Nah cuman balik lagi bursa transfer masih dibuka, apakah nanti misalnya ternyata Ramon Tank dipinjamin aja gitu. Jadi supaya backup dari sekulingnya pemain yang mungkin levelnya nggak jauh beda. Bisa jadi seperti level yang setara lah Betul. dengan bahasa Sekulic ya. Betul. Kita tahu Persib Bandung sejauh ini sudah datang 8 pemain kan terbaru Daniel Loncar itu kan. Dari 8 pemain itu 5 diantara udah main di Piala Presiden kan, ada Peralta, ada Luka Menalo, Gabriel Mutombo dan lain-lain. Nah, dari 5 pemain yang udah main sejauh ini, Mas Ardi dan Bang Henry impress sama siapa aja nih? Kalau gue pribadi, gue paling impress sama yang pemain Jepang ya, Gakuto Natsuda ya. Dan dia seperti memberikan warna baru lah ya di lini tengah dari Persib. Dan ini tipikal gelandang Jepang banget ya, main praktis, pintar mengambil bola. Simple banget ya. Dan dia tipikal gelandang breaker juga nih untuk pemutus bola. Dan kalau kita bicara musim lalu, peran tersebut ada di seorang Mark Klok ya. Dan bagaimana di timnas Indonesia pun Mark Klok menjalankan peran yang sama lah sebagai breaker begitu. Dan dengan kehadiran seorang Gatsuda ini ya, ini akan memberikan opsi berikutnya lah untuk seorang Igor Tolik di posisi tersebut. Karena kalau kita bicara Mark Klok, tidak mungkin lah dia bisa tampil konsisten di semua ajang ya, di 4 ajang tersebut. Dan di Piala Presiden Natsuda bisa membuktikan hal tersebut ya, khususnya di laga melawan Persija ya. Bagaimana dia tampil sangat konsisten, bermain sangat tenang, dan memang ini tipikal-tipikal pemain Jepang lah ya. Bagaimana seperti dengan tekanan itu sudah terbiasa lah dia bermain dengan tekanan dan cukup tenang juga seorang Natsuda ini, dan kolaborasinya di lini tengah Persib juga akan sangat patut menarik nih ditunggu ya dengan kehadiran Natsuda, apakah bisa menggeser seorang Mark Klok atau justru Mark Klok yang akan tetap menjadi pilihan utama atau Natsuda yang akan menjadi opsi berikutnya dari bangku cadangan. Tapi memang sejauh ini kalau kita bicara rekrutan asing baru ya dari Persib yang impress di Piala Presiden, menurut gue sih Natsuda ya benar-benar performanya memberikan warna baru lah di lini tengah Persib, dan mungkin pemain yang memang dibutuhkan ya dari skuad Persib kalau kita berbicara dari musim lalu, karena memang musim lalu hampir Mark Klok ini tidak tergantikan lah ya di Asia, di Super League selalu bermain, dan dengan kehadiran Natsuda ini akan memberikan napas panjang lah kepada Mark Klok ya. Kalau Mark Klok istirahat dia bisa beristirahat, sehingga Natsuda pun bisa penggantinya memiliki level yang sama seperti seorang Mark Klok. Gimana Mas Ardi soal rekrutan baru Persib Bandung? Ya, jadi kalau dilihat dari pemain-pemain yang sudah bergabung saat ini, memang Natsuda itu sesuai kebutuhan Persib saat ini. Kalau diingat musim lalu, khususnya di pertengahan musim itu ada momen ketika Mark Klok cedera, itu Bojan Hodak sampai harus memindahkan Eliano ke posisi gelandang, lalu Frans Putros di posisi gelandang gitu. Jadi di sini sebetulnya ada kebutuhan dari musim lalu itu untuk posisi gelandang, walaupun memang secara komposisi itu masih ada waktu itu bahkan sampai Deddy Kusnandar dipanggil lagi dari Bayangkara FC gitu, dari Loan. Sebenarnya sekarang masih ada Deddy Kusnandar, lalu ada Nazril juga sebagai pemain muda. Tapi sebetulnya di posisi itu Persib memang membutuhkannya, dan Natsuda langsung mendelivernya dengan baik gitu. Ditandemkan dengan Lucho Goikocha, bahkan Goikocha kemarin di Piala Presiden menurut saya jadi salah satu penampil terbagus juga gitu di sepanjang Piala Presiden. Yang artinya Natsuda dengan karakteristik dia bermain sebagai, kalau saya sih menyebutnya bukan breaker tapi lebih